Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang kedua, hewan sahabatku, dan pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 pada subtema yang kedua. Hari ini kita lanjut pada pembelajaran kedua di subtema yang kedua. Semoga anak-anakku sekalian yang hari ini masih berada di rumah senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Untuk pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Kemarin sudah Bu sampaikan untuk muatan PPKN kita masih belajar kaitannya dengan pengamalan Pancasila. Nanti anak-anakku sekalian wajib ya menghafal Pancasila beserta kelima silanya. Nanti silakan kalian kirimkan video menghafal teks Pancasila. Untuk pembelajaran kedua ini biasa guru akan tampilkan dalam bentuk video. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video pembelajaran kedua ini. Adik semuanya, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan dari pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah adik-adik mengunjungi peternakan ayam? Kak Citra pernah nih adik-adik pergi ke peternakan ayam. Nah di sana memang banyak ayam, tapi tempatnya juga bau ya, karena dari kotoran ayamnya sendiri itu membuat peternakan ayam itu jadi bau. Dan biasanya peternakan ayam itu dibangun jauh dari pemukiman warga. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah adik-adik, jadi ayam itu digunakan oleh manusia itu biasanya diambil telur dan dagingnya. Jadi ya, telur dan dagingnya dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk ayam potong itu biasanya dikonsumsi dagingnya, sedangkan ayam petelur itu kita konsumsi telurnya. Nah, adik-adik, tadi Kak Citra tanya, apakah kalian pernah ke peternakan ayam? Bagi kalian yang pernah, bagaimana perasaan kalian saat pergi ke sana? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Dari sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya.
Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, di sini ada permasalahan di keluarga Santi yang memiliki peternakan ayam. Bagaimana penduduknya itu mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya karena baunya adik-adik. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita jawab pertanyaan berikut terkait dengan penerapan sila keempat Pancasila. Ya, sila keempat Pancasila sudah kita pahami bahwa di situ ada permusyawaratan, ada musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalian bisa diskusikan pertanyaan ini dengan teman-teman kalian atau dengan orang tua kalian. Nah, sekarang kita dengar pembahasan dari Kak Citra. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, Santi tadi berusaha supaya penduduk bisa menerima peternakan keluarganya Santi. Nah, pendapat adik-adik apa nih tentang sikap Santi ini? Ya, nah Santi seharusnya ya kan mengadakan atau bersama keluarganya bermusyawarah dengan warga setempat. Apa yang menjadi solusi untuk masalah tersebut? Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk bagaimana menurut adik-adik semuanya? Ya, seharusnya sikap penduduk juga bersama-sama keluarga Santi menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi tidak hanya main gusur peternakan keluarga Santi, apalagi itu juga merupakan satu pekerjaan dari keluarga Santi. Jadi segala sesuatunya itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, sama yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Ya, yang pastinya harus mencari jalan keluar dengan bermusyawarah dengan masyarakat. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, itu tadi ya, sama-sama mengadakan komunikasi, mengadakan musyawarah, mengadakan rembukan namanya kalau dalam bahasa Jawa itu ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila itu sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi jika sila keempat ini dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Nah, Santi tadi seharusnya tidak memaksakan keinginannya, tapi mencari solusinya dengan bermusyawarah. Yang kedua itu dengan bermusyawarah. Contoh yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Sebagai sahabat manusia, hewan itu banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah karya seni patung ini nih adik-adik. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Pernahkah adik-adik melihat patung berbentuk hewan? Nah, itu terinspirasi karena hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Coba adik-adik kemarin sudah belajar itu membuat patung dari tanah liat atau dari plastisin yang kalian buat dari tepung terigu. Coba kalian buat adik-adik sebuah patung yang terinspirasi dari hewan. Boleh bebek, ayam, dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku sekalian, demikian tadi ya. Kita sudah saksikan bersama penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran yang kedua. Bu Guru ingatkan kembali, jangan lupa untuk tugas PPKN menghafal teks Pancasila supaya dihafal dan dikirim ke Bu Guru. Kiranya untuk pembelajaran kedua ini Bu Guru cukupkan sampai di sini ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.